Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita dikumpulkan untuk kita dapat hadir di dalam ibadah minggu. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masyurkan namanya dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan waktu untuk Bapak Ibu Saudara dapat bersaat teduh sejenak. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan, pimpinan Tuhan yang memberikan kita berkat senantiasa supaya kita dapat hadir di tempat ini. Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Pengorbanannya yang sangat termulia sudah menyelamatkan kita semua. Pada saat ini, mari kita mau menaikkan pujian bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama.
katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus. Dikatakan suci-Mu, kami kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun Bapa untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Kau yang menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kami bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati kami Bapa, supaya kami dapat sungguh-sungguh, supaya apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kepada Bapak Gembala Sidang dipersilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Pagi ini kita dapat bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, berbakti kepada-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita sudah masuk dalam bulan Paskah ya, tanggal 16 nanti kita akan memperingati Jumat Agung tentang pengorbanan Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita perhatikan dan nikmati. Ini adalah pengorbanan Yesus yang penting bagi kita,
terletak iman kita di dalam Paskah ini, supaya kita memahami, mengerti tentang kekristenan, tentang pengorbanan Yesus. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan kita berbakti dengan sukacita. Kita menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Allah kita sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Mari kita mau naikkan pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Dia ada di dalammu, bergerak di hidupmu. Dia ada di dalammu, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kali ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-32 sampai 49.
Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 sampai 49. Saudari Novita bisa tolong untuk membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 32 sampai 49. Beginilah firman Tuhan. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengacungkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu gelaplah meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tetapi kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Seorang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdirilah jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan lebih lanjut dikupas oleh hambanya. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan siapkan persembahan kita dengan pujian Bapa Surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap, tidak atau di laut yang gelap. Setiap saat
bisa minta tolong memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami yang asalnya adalah daripada-Mu semata. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan. Engkau akan membantu menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau siapkan diri kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti bisa jadi berkat, bisa jadi rema untuk kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Rindu sabda-Mu, rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, pada Bapak Kepala Sidang dipersilakan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabda. Demikianlah Tuhan, Bapa yang baik bagi kami.
yang rela berkorban bagi kami. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena sabda-Mu lah firman-Mu yang terus menguatkan kami, memberi jalan kebenaran kepada kami, untuk kami berjalan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan urapan kuasa-Mu, biarlah jemaat-Mu diberkati, mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat ini sepenuhnya saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu dara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus mengambil alih, menguasai, memberkati kami semua oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kita sudah mulai masuk suasana Paskah ya, ini bulan Paskah. Ini kalau orang Katolik sudah mulai berpuasa ya menjelang Paskah demikian ini. Kita sudah membaca firman Tuhan ini dari Lukas 23 sampai 49. Supaya kita mengerti ya kisah daripada penyaliban Kristus begitu luar biasa bagi kita. Ya, kita mulai masuk di dalam prapaskah saat ini. Paskah nanti kita adakan setelah Jumat Agung hari Minggu depan. Ya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Paskah adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Sebenarnya orang Kristen merayakan Paskah ini melebihi daripada Natal. Ya. Natal kita belum mengerti apa peran Yesus, bagaimana iman Kristen menyambut kelahiran Yesus. Tapi di dalam Paskah inilah iman kita dipertaruhkan di tempat ini, di saat ini. Maka supaya saudara mengerti tentang Paskah sepenuhnya, sehingga gereja ini saya mengambil mulai saat ini 2 kali, 3 kali, kita akan berkhotbah tentang peristiwa pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Supaya saudara memahami tentang pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Ya disinilah letak daripada iman Kristen kita semuanya. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, peristiwa ini sangat luar biasa saudara. Peristiwa yang dapat mengubah status sifat hidup manusia. Ya. Manusia-manusia yang percaya kepada Yesus. Dari kematian kepada keselamatan, dari maut kepada hidup. Ya. Inilah suatu peristiwa, suatu kemenangan Yesus atas segala dosa dan kuasa iblis, kuasa maut di dalam Paskah ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana kematian Yesus disalibkan, ya, seperti pembacaan tadi, disalibkan, disitulah dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Ini yang harus diketahui dan oleh orang-orang, seluruh orang Kristen, dan harus diberitakan ke seluruh dunia ya, tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini ya.
Maka peristiwa ini disebut Jumat Agung. Nah, besok hari Jumat minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung itu dengan perjamuan kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya perlu ketahui bahwa akibat daripada dosa itu adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Perlu saudara ketahui ya. Dosa itu yang menjadikan manusia tidak dapat berhubungan dengan Allah. Ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Dalam ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ya. Yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya putusnya hubungan manusia dengan Allah. Coba saudara buka di dalam Roma pasal yang ketiga. Ya. Roma pasal yang ketiga di sini. Dari ayat 10 tadi seperti ada tertulis tidak ada seorang pun yang benar. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Dan dalam ayat yang ke-23 di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari dosa inilah manusia kehilangan kemuliaan Allah yang artinya putus hubungannya dengan Allah. Manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Bagaimanapun caranya manusia dengan berbuat baik, dengan berpuasa, dengan ibadah, dengan apa, tidak dapat diterima oleh Allah. Karena putus hubungan dengan Allah. Berjuta-juta manusia pun melakukan demikian, tidak mungkin didengar oleh Allah. Ya. Itu dikatakan bahwa dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa dosa itu membuat manusia itu menderita karena lepas daripada Allah. Nah, di dalam pengorbanan Yesus, ini pengorbanan Yesus ini telah memulihkan, ya, memperdamaikan, ya, manusia dengan Allah. Ya. Jadi pengorbanan Yesus itu sangat besar sekali, ya, kehidupan manusia, ya, hubungannya dengan Allah diperbaiki. Coba saudara perhatikan ayat 24 dari Roma pasal 3 tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Kristus telah mati ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, ya, karena iman di dalam darahnya. Sampai di situ saja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, darah Yesus adalah darah kehidupan. Ya, darah yang menghidupkan orang-orang yang berdosa, ya, yang tadinya mati rohaninya, mati rohnya. Ya, pengorbanan Yesus itu agar manusia kembali dapat bersekutu dengan Allah. Ya, ini saudara kita harus mengerti semuanya. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Nah, Efesus pasal yang kedua, saudara perhatikan ayat yang pertama saja. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu.
diartikan mati di sini adalah mati rohaninya. Ya. Mati rohnya. Jadi manusia itu tidak ada tuntunan dari Allah. Ya maaf, seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan. Hidup dengan dikendalikan oleh dosa, dikendalikan oleh kejahatan. Saudara bayangkan seluruh Indonesia ini, sampai dunia pun, kejahatan lebih besar daripada yang baik, saudara. Karena mereka berdosa semua, mereka belum, kalau tidak ada pertobatan kepada Yesus, kehidupan mereka dari dalam keluarga sendiri pun banyak yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, antara suami, istri, orang tua, anak-anak, dan orang tua sama saja. Semua saling berbuat dosa, saling KDRT, ya, saling dengan kekerasan, bahkan membunuh, memutilasi. Itu terjadi dalam keluarga. Belum yang besar. Kalau yang besar sekarang terjadi di Rusia sama Ukraina, itu berapa ribu yang mati, berapa ribu yang sengsara itu. Itu mereka semua dikendalikan oleh dosa, dikendalikan oleh kemanusiaannya, kedagingannya sendiri, kejahatannya sendiri yang dirasuki oleh dosa. Itulah tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Di dalam, saudara perhatikan sekarang ayat yang keempat dan kelima, ya, dari Efesus pasal 2 tadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, perhatikan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih Allah yang besar itu, Dia turun ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan, untuk menyelamatkan kita, untuk menghidupkan kita, sehingga rohani kita, roh kita hidup kembali, kita dapat bertemu dengan Allah. Allah adalah roh. Ya. Kita dapat bertemu dengan Allah, dapat bersekutu dengan Tuhan, doa-doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan. Itu yang penting bagi kita, kita harus mengerti tentang hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada, makanya dibawa di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 14, 12 dikatakan tidak ada seorang pun yang menaruh keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Ya. Di luar Yesus orang tidak dapat bertemu dengan Allah. Walaupun dengan caranya sendiri, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan puasa, dengan beribadah, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Mereka tidak bisa didengar oleh Allah. Saudara baca Yesaya pasal 59, ya ayat 1 dan 2 itu, yang menjadikan Allah tidak mendengarkan kita adalah dosa-dosa kita. Kita mau ketemu dengan Allah, dosa kita harus diselesaikan dulu. Penyelesaian dosa ada di dalam Kristus Yesus. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Arti dari kematian roh adalah hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Itu roh manusia yang mati itu demikian itu. Dan hidup mereka itu terus sampai dia menuju maut, kematian di dalam neraka. Ya. Nah, roh yang dihidupkan kembali itu hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam anugerah Allah bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kalau Rasul Paulus
mengatakan kita ini kalau sudah dihidupkan, sudah bertobat kepada Yesus itu adalah kita adalah ciptaan baru. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia merasakan sendiri sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam perjanjian lama, ya, orang yang hidup di dalam Taurat itu dosa daripada umat Allah saat itu hanya ditutupi, tidak dihapus, tidak ditebus. Itu perbedaannya demikian, saudara. Ya, perbedaannya demikian di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya sementara. Ya. Maka setiap waktu, setiap bulan, setiap hari mereka datang kepada imam membawa korban untuk penghapus dosa. Ya. Coba saudara buka di dalam Mazmur. Ya. Mazmur pasal 32. Ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Hanya ditutupi, bukan ditebus, bukan dihapus. Jadi setiap waktu boleh datang lagi. Saat itu dia ditutupi waktu mengadakan korban penghapus dosa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Darah hewan yang dipersembahkan, dikorbankan dalam perjanjian lama itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib yang dapat menghapus dosa manusia. Ya, yang dapat menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang bertobat kepada Kristus. Orang yang datang minta ampun kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dalam saat pertobatan ini menerima Yesus itu, rohnya dihidupkan kembali. Dan orang itu diperdamaikan dengan Allah. Hidup dapat bersekutu dengan Tuhan, ya, di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, saudara perhatikan dalam hal ini. Dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama pengorbanan Yesus di kayu salib inilah menghidupkan kita, menyatukan kita. Ya, seperti tema judul khotbah saya pagi hari ini. Nah, supaya saya ingin memberikan penjelasan yang lebih dalam mungkin tentang pengorbanan Yesus, tentang tujuan utama pengorbanan Yesus di kayu salib ini. Yang pertama, Yesus menebus kita dari segala kejahatan. Ya. Kejahatan di sini bukanlah perbuatan, tetapi juga meliputi sikap hati. Yang artinya orang itu menentang Allah, berkompromi dengan dosa. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita dilepaskan dari sikap jahat ini, dari kuasa iblis, kuasa dosa, menjadi orang yang suka damai. Ya, orang yang suka damai, suka mengasihi, suka menolong, dan sebagainya. Itu perubahan hidup. Ya,
tujuan pengorbanan Yesus di sini itu membawa manusia ke dalam hal yang lebih baik, yang lebih dapat dinikmati dengan sukacita. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita bertobat kepada Yesus, ya, darah Yesus itu menebus kita dari segala kejahatan. Darah itu menyucikan kita dan memberi kita hati yang baru, sikap hati yang mengasihi. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi. Saat kita bertobat kepada Yesus, kata menebus, Yesus menebus kita, menebus itu melepaskan, mengeluarkan, ya, tidak hanya ditutupi. Ya, kalau saudara menggadekan, orang menggadekan barang di gadean itu, cara menebusnya harus ada barang untuk menebus itu, tidak hanya ditutupi. Ya. Di dalam kita untuk menebus dosa ini ditebus oleh darah Kristus. Darah Kristus itu untuk menebus, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa jahat. Semuanya itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak saudara tidak akan dapat berhubungan dengan Allah. Ya. Iya saudara. Coba saudara buka di dalam Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59. Saudara buka. Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Segalanya dia dapat lakukan dengan tangannya, dia dapat mendengar, walaupun saudara berdoa dalam hati, Allah mendengar. Ya. Itu sifat Allah yang luar biasa. Ayat 2, tetapi, perhatikan, yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia Allah menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar, Allah tidak mau mendengar, ialah segala dosamu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kita tidak diperdamaikan dengan Allah, tidak mungkin doa kita, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mengakui dosa-dosa kita, menerima Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengubah apapun, ya, dari kejahatan kita kepada kasih karunia terangnya yang ajaib itu. Saudara, saya memang dilahirkan bukan dari orang Kristen, dari orang Islam. Ya. Ibu saya tokoh pangestu, tokoh kepercayaan. Jadi saya tumbuh dengan sendirinya. Sehingga saya waktu remaja mencari Tuhan yang benar itu bagaimana. Disitulah kesulitan masa belum bisa kita mencari kebenarannya. Ya, sehingga saya terpancing, terjerumus ke dalam dunia-dunia yang jahat.
Saya sering berkelahi, setelah tambah jadi pemuda, sering minum, judi dan segalanya. Ya, saya mencari Tuhan. Saya masuk di dalam gereja pertama, melihat orang ke gereja kok sangat bahagia sekali satu keluarga. Saya ikut, tapi gereja Katolik, tidak tahu dia orang Katolik. Di dalam Katolik sampai 3 bulan tidak puas saya. Saya keluar lagi, ya, cari bagaimana di Konghucu, dan rumah saya dekat, ya, dari Lepong Sari ke Sabokong yang dekat. Isinya apa di Konghucu, ya, saya sudah tahu semuanya, begitu tidak cocok saya. Saya masuk gereja, tidak tahu dari situ gereja karismatik. Orang isinya bengok-bengok, malah bingung saya. Iya, bingung saya. Biasanya saya ke Katolik kan demikian tenang ya, di situ malah bingung saya, bengok-bengok, nangis-nangis itu, saya bingung, saya keluar ke dikaji ke Geformat. Geformat tidak ada kegiatan apa-apa, wah, kurang nyaman. Terus saya pindah ke Baptis. Di Baptis di situ ada pelayanan untuk pemberitaan Injil. Disitulah saya masuk sampai sekarang ini. Dan Tuhan mengubahkan hal-hal yang jahat itu kepada hal yang baik. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan kesaksian saya. Ya, Allah mengubah sikap hati, ya, menebus kita dari segala kejahatan dan memberikan kepada kita, kepada kasih karunia yang besar, hidup di dalam kemurahannya. Yang kedua, pengorbanan Yesus membawa kita kepada Allah, ya, perdamaian kepada Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus itulah jalan satu-satunya. Ini berarti tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Allah, kepada Bapa di surga, tidak ada, hanya Yesus. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada, Bapa tempatnya di mana? Di surga. Orang bisa tidak dapat berhubungan dengan Allah kalau tidak melalui Yesus. Ya. Orang tidak dapat ke surga kalau tidak melalui Yesus karena Allah di surga. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Disitulah pengorbanan Yesus itu membawa kita kepada Allah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak agama ya, mengajarkan jalan ke surga, ya, jalan kepada Allah. Seluruh agama demikian. Tetapi saudara perhatikan, semuanya itu diserahkan kembali kepada orang itu sendiri, kepada kita sendiri. Kalau kita semuanya, kamu harus begini, kamu harus berbuat baik, kamu harus sembahyang, kamu harus ini, dikembalikan untuk menuju ke sana. Ya. Yang berarti untuk melakukan, ya, untuk pergi kepada Bapa ke surga, dikembalikan kepada orang itu sendiri untuk melakukannya. Tidak demikian dengan Yesus. Ya. Ia tidak hanya memberikan arah jalan itu, ia tidak hanya menunjukkan jalan itu, tetapi ia sendiri menjadi jalan
yang menghantar sampai kepada Allah, kepada Bapa di surga, sehingga kita tidak tersesat. Karena jalan itu sudah tersedia. Ya. Ya. Yesus itu datang dari surga, datang dari Bapa, firman yang menjadi manusia. Ya. Kalau kita lewat dia, pasti karena dia datangnya dari surga. Ya. Kalau yang lainnya, orang-orang dunia ini, baik rasul maupun nabi, ya, dia tidak tahu, dia bukan dari surga, dia dari dunia. Saudara ke Jakarta dengan orang Jakarta pasti sampai. Kalau saudara ke Jakarta dengan orang yang tidak tahu Jakarta, pasti ya, saudara tersesat. Itulah saudara contoh-contoh hal yang demikian. Ya, perlu kita perhatikan, kita ketahui ya, tentang Yesus, tentang pengorbanan Yesus. Itu pengorbanan bagi kita supaya kita dapat kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, dan Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Ya, untuk selama-lamanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Disinilah arti dalam kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus. Itu pasti selamat sampai di tempat. Ya, tidak ada penghukuman dan sebagainya. Itu dalam Roma 8 pasal ayat 1. Ya, masih ada waktu. Yang terakhir, pengorbanan Yesus membawa kepada kasih karunia Allah dan anugerahnya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib adalah anugerah, kemenangan, ya, hikmat, kemuliaan. Melalui salib itu, melalui pengorbanan Yesus itu, membawa kita kepada kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Sudah perlu, namanya kasih karunia adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, ya, bukan dengan usaha manusia. Pemberian Allah dengan cuma-cuma. Makanya Yesus diberikan kepada kita untuk mati disalibkan. Semua itu pemberian Allah cuma-cuma, kita terima dengan iman sehingga kita dapat kembali berhubungan dengan Allah dan masuk di dalam kerajaannya sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang berdosa yang seharusnya dihukum. Ya. Ini keadilan Allah itu begitu. Ya. Yang setia, yang hidup dalam kebenaran pasti diberkati Tuhan. Yang berdosa, yang berbuat kejahatan pasti dihukum. Itu keadilan Allah. Kalau tidak demikian Allah tidak adil. Itu keadilan Allah demikian. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan kita semuanya, ya, kita orang yang berdosa yang seharusnya dihukum, ya, melalui Yesus Kristus, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk mati disalibkan, mengambil, melepaskan, menebus kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya. Supaya kita dapat kembali seperti rencana Allah untuk hidup di dalam kerajaannya, dapat bersekutu kembali dengan Allah sebagai anak dan bapa. Ya.
kita dilepaskan dari hukuman itu. Ya. Maka itu saya katakan tadi orang berdosa harus dihukum. Yesus yang tidak berdosa itu dibuat menjadi dosa untuk menerima penghukuman supaya hukuman kita yang percaya kepadanya dibawa ya, oleh dia di kayu salib itu. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara coba saudara buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Sudah ketemu ya. Dia Yesus ayat 21. 2 Korintus pasal 5. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, dibuat Allah sendiri. Ya, dibuatnya menjadi dosa karena kita yang berdosa itu. Supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah dalam pengorbanannya itu. Ya, saudara paham, mengerti jelas tentang pengorbanan Yesus. Ya, jadi melalui salib, melalui darah Yesus itulah kita orang-orang yang percaya dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis. Kita dapat bertemu dengan Allah, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah, ya hidup di dalam kerajaan Allah. Memang saat ini kita kelihatannya membaur, tapi sebenarnya kita yang percaya, yang bertobat kepada Dia dan dalam kerajaan Allah, doa-doa kita didengar oleh Allah. Allah menuntun, membimbing kita, memberi hikmat kepada kita saat kita hidup di dunia ini. Saat kita habis di dunia ini, ya, kita dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Ya, dalam kerajaan yang kekal. Itu betapa hebatnya pengorbanan Yesus. Itu yang sebenarnya harus diimani, itu yang harus dibesarkan daripada Natal. Karena di dalam pengorbanan Yesus, dalam darah Yesus itulah, ya, kita itu diselamatkan. Kata diselamatkan itu diselamatkan dari dosa, dari kematian kekal, dari maut, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam anugerah Allah, dalam kontrol Allah, dalam bimbingan Allah, dalam penyertaan Allah, dalam hikmat Allah. Roh Kudus sendiri akan menuntun kita. Apa Yohanes 16 ayat 13. Itu pekerjaan Roh Kudus itu seperti itu. Ya, menuntun kita supaya kita tidak jatuh dari dalam dosa, tapi kita dituntun untuk hidup dalam kebenarannya. Kita diberi hikmat oleh Tuhan, artinya pengertian-pengertian yang akan datang itu diberikan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Ya. Itulah pengorbanan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai orang berdosa harusnya dihukum, namun begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia rela berkorban, ya, turun ke dunia ini di dalam Yesus Kristus manusia itu. Ya, dia rela berkorban dan mati disalibkan. Ya. Dalam kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus bagi kita semuanya, Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sebagai manusia Ia menyerahkan nyawanya.
sebagai tebusan tadi, saya katakan pengganti kita sebagai tebusan melalui penderitaannya, siksaannya yang berat. Semua itu dikarenakan oleh kita dan untuk kita, ya, agar kita diselamatkan dan dapat menikmati hidup ini dengan kemurahan Allah. Ya, kan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus, menghormati Yesus sendiri dengan hidup yang berkenan, taat setia kepadanya. Itulah persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Ya. Karena kita sudah diangkatnya karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami memahami betapa begitu besar kasih-Mu kepada kami sekalian, sehingga Engkau rela turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Engkau rela mati disalibkan untuk mengganti kami semuanya, supaya kami dapat berhubungan dengan Allah. Dan kami hidup di dalam kasih karunia, di dalam perlindungan, di dalam pertolongan, di dalam tuntunannya, di dalam bimbingannya. Ya, hikmat-Mu menyertai kami, sehingga sampai kami hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu terbatas. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang memberikan penjelasan lebih luas, lebih dalam, sehingga menumbuhkan iman kepada Kristus, bahwa Kristus mati dan bangkit untuk keselamatan kami, untuk hidup kami saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan ini. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita imani semuanya hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lainnya, supaya hidup kita semuanya mengalami damai sejahtera Allah, sukacita surgawi. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah sumber kebenaran. Amin. Haleluya.
hati kita. Amin. Haleluya. Darahmu menyucikan bumi dan hati, menyatakan Kaulah jalannya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Karena salibmu, silakan duduk kembali. Tuan Stefanus akan menyampaikan warta gereja dan doa untuk jemaat. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti saya menutup dalam doa, mari kita akan perhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas pernikahan Saudari Hesti Hayuning Tias dengan Saudara Immanuel Eko Rahayu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memberkati keluarga yang baru ini. Yang kedua, saat ini Ibu Rismawati Nugrahini atau Bu Anis dari KPW Philadelphia dan anak Roy Rafa Rajendra, putra dari Bapak Ibu Arinto dari KPW Yakub, dirawat di rumah sakit. Mari jemaat Tuhan mendukung dalam doa untuk kesembuhan dan proses pemulihannya. Juga setiap KPW dapat memberikan pelayanan kasih melalui iuran sosial KPW yang diserahkan kepada Ibu Herlina Prastianingrum setelah ibadah usai. Kemudian yang ketiga, setelah ibadah pertama, semua anggota kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna. Mohon semua bisa hadir karena akan ada penjadwalan kesaksian. Kemudian yang keempat, mengajak seluruh jemaat bergabung di kelas sekolah minggu setelah ibadah pertama jam 8. Adapun pembagian kelasnya adalah sebagai berikut. Kelas Indria Pratama Madya di ruang kelas TK. Kemudian kelas Tunas Muda sementara online jam 17.30 karena sebagian besar mengikuti kelas keanggotaan. Yang berikutnya untuk kelas remaja di ruang kolam pembaptisan, kemudian kelas dewasa pria di ruang sayap sebelah kanan gereja, untuk kelas dewasa wanita di teras depan ruang TK, kemudian untuk kelas pemuda di ruang CCTV ya yang ada di atas. Yang kelima,
mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI BPD Jateng Bagut Rayon Semarang Timur. Ya, nanti yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 7 April 2022 jam 19 di Gereja Baptis Telogosari, Jalan Malang Sari Raya nomor 83. Bagi yang hendak ikut dipersilahkan mendaftar ke Bapak Diakon Gatot Risdianto, kontribusinya 10.000 per orang. Hari H berangkat bersama berkumpul di gereja jam 6 sore. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berikutnya gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Mari diperhatikan, ada ibadah doa pagi online setiap hari Selasa jam 4:30, kemudian doa Hana, doa kaum wanita setiap hari Selasa jam 3 sore di gereja. Hari Rabu jangan lupa saya mengundang Bapak Ibu semuanya, hadirlah di dalam doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Kemudian doa serentak setiap Jumat minggu yang pertama dan minggu yang ketiga dari rumah masing-masing, dan doa pagi tatap muka setiap Sabtu jam 4:30 sampai selesai di gereja. Yang terakhir, doa pribadi yang dilaksanakan di rumah masing-masing. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi untuk menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihatnya dan bisa mengikutinya dengan setia, supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu semuanya, yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Dewi Kristina, Bapak Yohanes Sutrisno, Bapak Eliezer Sarmin, anak Yosef Antonio Usboko, Saudara Stefanus Christian Wibowo, Saudara Romanda Alfredo Pamungkas, Bapak Hosea Fajar Nurfianto, dan yang terakhir Daniel Yogantiarno Pramono. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa Tuhan melimpahkan dengan segala kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam ibadah kita dengan kita mengucap syukur, dan nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati dalam ibadah kami. Kami sungguh-sungguh diberkati khususnya firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, ya Tuhan Yesus, mengubah kami yang tidak ada harapan dari kematian kepada kehidupan. Sungguh kami mengucap syukur. Biar Engkau terus Tuhan, kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus senantiasa kami pegang teguh, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mohonkan berkat-Mu buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikannya, dikaruniakan dengan segala hikmat, tuntunan dipakai di dalam karya penggembalaannya yang ada di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus rindu Tuhan, jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, terus Tuhan bertumbuh semakin dewasa rohani. Demikian juga kami rindu gereja-Mu terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, dipakai Tuhan untuk membangun iman kami boleh terus bertumbuh semakin kuat dan semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pengurus yayasan. Demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan
yang dengan setia mereka melayani melalui gereja-Mu. Tuhan memberkati semuanya, dipakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk membangun jemaat-Mu, semakin kuat dan teguh, setia taat di hadapan hadirat-Mu, dan mereka boleh menjadi jemaat yang berkenan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pergumulan-pergumulan gereja-Mu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta, pengembangan TK dan PAUD untuk kami menjangkau. Engkau memberkati sekolah ini, supaya melalui sekolah ini kami boleh memenangkan jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu. Kerinduan kami, untuk kami boleh mengembangkan pelayanan kami, dengan membeli tanah sebelah, Engkau memberkati, Engkau menjamah khususnya Bapak miskin sekeluarga, sehingga ada kesepakatan dengan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan buat yang sakit ya Tuhan. Ibu Anis kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, mohon jamahan-Mu, persiapan operasinya Tuhan, Kau menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan kelancaran, diberkati dengan campur tangan Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Anak Roy yang ada di rumah sakit, Dr. Cipto dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Ibu Ina juga dijamah, terus dipulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gideon Yatman, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Ibu Trimo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan juga anak Marcel, anak Devarel, yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami mengucap syukur, Tuhan terus sempurnakan. Kami ingat untuk Bapak Ibu Sarmo, kami terus bersyukur. Ibu Puhen, demikian juga kami ingat Ibu Hariningsih dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit ya Tuhan, dijamah melalui kuasa-Mu sehingga kami pulih, kami sehat karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak Marcel, anak Devarel supaya terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih yang akan berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami terus bersyukur di mana pemulihan terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi yang semakin terkendali, Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, dituntun oleh kuasa Tuhan, sehingga bisa mengelola negeri ini, bisa mengendalikan negeri ini, supaya negeri ini tetap Tuhan aman, tentram, dan damai, dan diberkati Tuhan dengan banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepadamu. Kami berdoa untuk ekonomi, politik, keamanan, Tuhan berkati dengan kestabilan. Demikian juga kami berdoa, setiap gerakan radikalisme, terorisme kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Engkau memberikan ketentraman di tengah-tengah negeri kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami bersyukur Tuhan memberkati kami boleh ada di tengah-tengah kota ini. Engkau yang memberkati Kota Semarang, juga seluruh aparatur negara yang ada di pemerintah Kota Semarang, baik Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan tuntunan untuk boleh memajukan Kota Semarang, dan Kota Semarang menjadi kota yang toleran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerah Telogo Sariwetan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, tetangga kanan kiri muka belakang, Pak RT, Pak RW. Kami rindu hubungan antara gereja dan masyarakat terus harmonis, dan keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati, mengurapi setiap kehidupan mereka. Di dalam membangun rumah tangga senantiasa diliputi dengan suasana surgawi, saling mengasihi, mencintai di tengah-tengah keluarga, baik suami istri, anak orang tua, anak-anak tumbuh di dalam Kristus dan menghormati orang tua. Demikian juga orang tua boleh mengasihi dan mendidik anak-anak di dalam kebenaran.
Setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mereka yang usaha, yang jualan, yang mencari nafkah dengan bekerja, Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan melimpahkan segala kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang memberkati baik secara rohani maupun secara jasmani. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus yang membimbing saudara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.